Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang 12 cara ampuh untuk mencegah dan menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, jadi memang jantung ini sangat berperan penting terhadap hidup kita, kesehatan tubuh kita, dan juga kelangsungan kita ya. Karena jantung ini fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi kalau seandainya bermasalah ya bisa gawat. Nah, jadi menurut CDC, cara untuk mencegah dan juga menurunkan resiko sakit jantung itu dengan cara pola hidup sehat, gaya hidup sehat ya. Dengan begitu kita bisa menurunkan dan juga mencegah resiko penyakit jantung. Karena apa? Dengan gaya hidup sehat, kita bisa terhindar dari kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, kemudian juga gula darah yang tinggi. Nah, sehingga kita terhindar dari resiko penyakit kardiovaskuler. Cara mencegah penyakit jantung dan menurunkan resiko sakit jantung yang pertama adalah dengan cara makan makanan yang sehat untuk kesehatan jantung. Nah, jadi makan makanan yang sehat ini merupakan salah satu cara ya untuk mencegah dan menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, kira-kira makanan apa saja nih? Kalau ada yang tahu silakan tulis di komentar. Nah, jadi teman-teman bisa mengkonsumsi yang pertama itu adalah makan ikan yang kaya omega 3. Ikan salmon, ikan bandeng, ataupun jenis ikan lainnya. Yang kedua, kacang-kacangan yang kaya akan omega 3 ya. Kacang almond ataupun jenis kacang lainnya. Dan juga buah-buahan, misalkan buah-buahan yang kaya akan antioksidan, banyak sekali ya. Buah stroberi, raspberry ataupun buah yang lain. Kemudian teman-teman bisa mengkonsumsi biji-bijian yang kaya omega 3 maupun yang tinggi serat. Sayur-sayuran juga, misalkan teman-teman mengkonsumsi bayam, wortel, brokoli ya. Nah, ini kan sayuran yang kaya vitamin C, kalium, dan juga asam folat. Nah, kemudian misalkan teman-teman mengkonsumsi kedelai, kacang kedelai, kemudian juga edamame, kemudian juga kacang hitam. Nah, ini merupakan makanan-makanan yang sehat untuk jantung ya. Yang kedua, olahraga. Nah, jadi memang dengan melakukan olahraga ini bisa meningkatkan kesehatan jantung, paru, pembuluh darah kita ya. Karena dengan kita aktif bergerak, ini bisa menurunkan risiko terkena sakit jantung, bisa mengendalikan tekanan darah, kemudian juga menetralkan ataupun menurunkan kolesterol, menjaga berat badan ideal ya, tidak berlebihan. Nah, kalau seandainya teman-teman malas bergerak ataupun tidak suka olahraga, nah ini bisa meningkatkan risiko teman-teman terkena sakit jantung. Nah, jadi memang disarankan teman-teman olahraga itu 30 menit, ya paling tidak 3-5 kali dalam seminggu. Nah, kemudian olahraga yang bisa dilakukan teman-teman apa? Misalkan jalan santai, jogging ya, bersepeda, berenang, yoga, ataupun olahraga angkat beban. Nah, memang olahraga-olahraga tersebut merupakan olahraga yang paling gampang dan yang paling mudah teman-teman lakukan, yang bisa dilakukan secara rutin. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Nah, teman-teman termasuk berat badan yang ideal atau tidak? Kalau seandainya berat badan teman-teman obesitas, ini bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler ya, termasuk sakit jantung. Nah, jadi kalau seandainya berat badan teman-teman berlebih, itu sebaiknya diturunkan menjadi berat badan ideal dengan cara merubah pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan sehat, dan juga tingkatkan aktivitas untuk membakar kalori. Nah, jadi diharapkan berat badan teman-teman nanti turun menuju ideal. Dok, saya gemuk dok, tapi saya sehat. Jadi jangan pernah berpikir gemuk itu sehat ya. Karena kelebihan berat badan itu bisa meningkatkan risiko penyakit apapun ya, termasuk kardiovaskuler ini. Yang keempat, cukupi kebutuhan air putih. Nah, jadi memang air putih ataupun air minum ini banyak yang menganggap sepele. Masalah minum saja. Ini salah ya. Kalau seandainya teman-teman kekurangan minum, dehidrasi, ini bisa memperburuk kesehatan jantung. Karena kalau seandainya kekurangan cairan, ini jantung akan memompa darah
ya, lebih cepat ya untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk mencukupi sirkulasi tubuh kita ya. Jadi kompensasinya seperti itu. Jadi untuk mencegah hal tersebut, teman-teman diharapkan untuk mencukupi kebutuhan cairan ya, dengan cara jangan malas minum, hindari dehidrasi. Nah, karena lama-lama nanti kerja jantung akan berat kalau seandainya dehidrasi, bisa lama-lama bisa shock ya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Yang kelima, mengelola stres. Nah, jadi teman-teman saat kita sedang stres ya, tubuh kita akan mengeluarkan adrenalin ya, sehingga jantung akan memompa darah lebih cepat. Nah, ini buruk ya kalau seandainya berlangsung terus-menerus. Nah, jadi diharapkan saat sedang stres kita bisa mengelolanya dengan baik ya. Bisa olahraga, melakukan hal yang menyenangkan, bisa juga misalkan bercerita ya, supaya terhindar dari stres ataupun stres bisa tertangani dengan baik. Nah, olahraganya bisa yoga, bermeditasi, berenang, ataupun kegiatan olahraga lain yang membuat teman-teman menjadi lebih rileks. Yang keenam, rajin-rajin untuk mengontrol kesehatan ataupun cek kesehatan rutin. Nah, jadi misalkan teman-teman melakukan cek kesehatan ya, bisa di klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Nah, bisa melakukan pemeriksaan fisik ya, kemudian juga mungkin pemeriksaan laboratorium, misalkan untuk mengecek juga kolesterol, untuk mengecek juga gula darah. Kemudian pemeriksaan fisik juga teman-teman bisa dilakukan pengecekan tekanan darah ya. Kalau semuanya baik, ini juga bisa menurunkan risiko terkena penyakit jantung ataupun bisa mencegah penyakit jantung. Nah, kalau nanti tiba-tiba kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi ya, kemudian juga tekanan darahnya tinggi, nah ini kan berarti kondisi teman-teman sedang tidak sehat ya. Nah, ini pentingnya untuk mengecek ataupun kontrol rutin kesehatan. Kalau seandainya semakin dini ketahuan kondisi teman-teman tidak sehat, kan semakin bagus, karena diharapkan bisa mendapatkan pengobatan ataupun penanganan yang tepat. Yang ketujuh, kenali gejala sakit jantung. Nah, jadi ini merupakan pencegahan juga ya, dan juga bisa untuk teman-teman lebih waspada. Nah, misalkan teman-teman nyeri dada ya, merambat ya, menjalar ke tangan, ke leher, tembus ke punggung ya, ataupun misalkan sesak napas ketika melakukan aktivitas ya, hilang ketika istirahat, ataupun merasa badan lemas, kemudian juga diikuti dengan pusing dan juga sesak. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk mencegah. Kalau seandainya teman-teman mengalami keluhan tersebut ya, ini teman-teman langsung saja ya untuk berkonsultasi ke dokter ataupun ke tempat klinik ataupun ke fasilitas kesehatan. Yang kedelapan, hindari makanan tinggi lemak dan kolesterol. Nah, jadi penting sekali dalam memilih makanan ya. Kalau seandainya teman-teman suka makanan yang berlemak, makanan yang berkolesterol tinggi ya, ini bisa meningkatkan teman-teman terkena penyakit jantung. Bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular ya, karena nanti pembuluh darah itu akan menebal. Nah, ini bahaya ya. Nah, jadi teman-teman sebisa mungkin untuk menghindari makanan-makanan ini. Jadi walaupun nanti pengolahan makanannya digoreng, itu gunakanlah minyak zaitun. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak ada minyak zaitun, ya sebaiknya pengolahan makanannya bisa dipanggang, direbus ya, ataupun dikukus ya. Ini lebih bagus karena tidak menggunakan minyak sama sekali. Kemudian tadi cara pengolahannya ya. Nah, saya ingatkan juga untuk pemilihan jenis makanannya. Misalkan teman-teman memilih daging sapi, daging ayam. Nah, ini kalau seandainya daging ayam kulitnya dibuang ya, tidak makan bagian dalamnya. Kemudian kalau daging sapi pilihlah daging merah ya, jangan daging yang berlemak ya. Jadi ini lebih bagus. Nah, lebih bagus lagi kalau seandainya teman-teman mengkombinasikan dengan makanan yang berprotein, ikan. Nah, jadi seperti itu. Yang kesembilan, hindari minuman bersoda dan soft drink. Nah, jadi minuman ini tidak disarankan memang untuk kesehatan tubuh kita ya. Selain tidak sehat, tinggi gula. Nah, kalau seandainya kita mengkonsumsi minuman yang tinggi gula ditambah tadi makanan ya, itu nanti asupan kalori jadi lebih. Nah, kalau seandainya asupan lebih ya, berat badan bisa bertambah.
Kalau berat badan bertambah ya meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Jadi daripada teman-teman minum minuman bersoda dan soft drink, lebih bagus minum air putih, ataupun bisa dikombinasikan dengan jus buah, infus water misalkan, ataupun smoothies. Nah, tapi dengan menggunakan bahan-bahan yang alami dan segar dan sehat. Yang ke-10, hindari makanan ataupun ngemil makanan asin. Nah, jadi teman-teman jangan suka ngemil makanan-makanan asin, misalkan keripik kentang ataupun jenis makanan lainnya ya. Nah, ini bisa meningkatkan tekanan darah, apalagi kalau seandainya teman-teman memang sudah ada tekanan darah tinggi. Jadi harus hati-hati dalam memilih makanan. Bisa teman-teman lihat video saya tentang hipertensi ataupun darah tinggi ya. Itu makanan-makanan apa saja sih yang bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman masih bandel, suka ngemil makanan asin ataupun suka makan asin ya, tekanan darah ini akan sulit dikontrol. Kalau tekanan darah sulit dikontrol ya, ini fungsi jantung bisa melemah. Nah, jadi bisa meningkatkan risiko sakit jantung jadinya ya. Yang ke-11, rokok. Nah, jadi baik perokok aktif maupun perokok pasif. Perokok aktif itu yang merokok secara langsung, sedangkan perokok pasif itu yang menghirup asap rokok dari orang lain yang merokok. Nah, jadi ini sama-sama efeknya jelek bagi kesehatan ya, bisa meningkatkan teman-teman sakit jantung kalau seandainya masih bandel. Jadi hindari asap rokok, hindari rokok ya, agar jantung menjadi lebih sehat. Yang terakhir, yang ke-12, alkohol. Nah, jadi untuk mencegahnya teman-teman memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi alkohol ya. Karena alkohol ini bisa menjadi risiko teman-teman terkena penyakit kardiovaskular ya. Karena banyak sekali efek negatifnya ya. Alkohol ini bagi kesehatan tubuh kita ya. Mulai dari trigliserida kita, kemudian kalori kita, kemudian juga pembuluh darah kita ya. Banyak efek negatif yang ditimbulkan alkohol. Jadi teman-teman sebisa mungkin untuk menghindari alkohol. Nah, itu tadi teman-teman 12 cara untuk mencegah dan menurunkan resiko penyakit jantung ya. Jadi teman-teman dari poin 1 sampai poin 12 itu harus dipahami dan diterapkan. Jadi jangan ada yang bolos. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-share ke media sosial sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu. Jangan lupa juga untuk like video ini dan juga komentar ya, pengalaman, cerita, maupun tanggapan tentang video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.